Untuk kali ini saya akan membuat sebuah fitur referensi data untuk menampilkan data data OPD. Jadi nanti di sini ada sebuah menu atau header menu itu dengan nama aplikasi ya. Nanti di situ kemudian ada menu sub menunya itu adalah referensi. Kemudian di dalamnya nanti ada menu di menu OPD itu nanti admin dapat melakukan pengelolaan data OPD di situ, baik itu tambah data, edit data, hapus data, ataupun melihat data. Oke, jadi kita langsung saja ke projectnya. Jadi sebelum kita masuk ke project, pastikan buka aplikasi Laragonnya terlebih dahulu, kemudian klik Start All. Pastikan ini aktif, kemudian buka terminal dan buka projectnya di dalam terminal ini dengan mengetikkan cd helpdesk, kemudian nama projectnya, kemudian klik enter dan buka kode programnya ke dalam Visual Studio Code dengan mengetikkan perintah kode spasi enter, spasi titik maksudnya, kemudian enter. Oke, ini sudah terbuka. Kemudian setelah itu coba running projectnya di terminal yang tadi dan pastikan folder projectnya juga masih terbuka di dalam seperti ini modelnya. Dan selanjutnya kita ketikkan php artisan serve untuk menjalankan server lokalnya Laravel atau project kita. Kemudian ini klik copy saja dan buka projectnya di browsernya masing-masing. Nah, kemudian di sini saya sudah memiliki beberapa menu. Yang pertama ada dashboard, kemudian ada header menu yaitu account setting, kemudian ada user management yang di dalamnya terdapat beberapa menu lagi yaitu data user, permission, dan role. Nah, di sini saya akan menambahkan satu menu lagi yaitu menu untuk aplikasi ya. Untuk aplikasi yaitu pertama ada header namanya adalah aplikasi dan di menunya itu nanti ada referensi data dan di dalamnya referensi data itu nanti akan muncul menu OPD. Nah, di situ nanti admin yang tadinya bisa melakukan pengelolaan data OPD tersebut. Oke, jadi langsung kita masuk ke projectnya di Visual Studio Code. Pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke folder config untuk menambahkan menu tersebut. Masuk ke admin LTE .php seperti ini. Sudah masuk, cari nama menu ya. Cari nama menu di sini. Kita bisa melakukan pencarian itu dengan menggunakan shortcut Ctrl F ya. Ctrl F kemudian ketik menu. Nah, ini di user menu bukan ini ya. Coba scroll ke atas akan muncul. Nah, ini dia muncul, ada menu di bagian sini. Kalau sudah mendapatkan nama menu seperti ini, selanjutnya cari nama dashboard ya. Nah, ini dashboard ya. Jadi kita akan menempatkan menu aplikasi atau header aplikasi itu berada di bawah dashboard. Maka dia atau menu header aplikasi tersebut kita harus terapkan di atasnya header account setting ya. Jadi di sini kita bisa copy saja header, kemudian paste, taruh di sini, pastenya taruh di sini, kemudian enter. Terus kemudian account setting ini dirubah namanya menjadi aplikasi seperti ini. Selanjutnya kita coba copy codingnya dari menu user management ini, dari kurung siku ini atau kurung segitiga segi 4 ini, kurung kotak lah maksudnya. Nah, ini tinggal di copy paste saja ya. Ini tinggal di copy di sini ya, dari sini sampai ke sini. Copy, kemudian taruh di bawahnya header aplikasi ini. Caranya tinggal letakkan kursornya di sampingnya, kemudian enter ke bawah dan Ctrl V atau Ctrl paste. Nah, kemudian di sini nanti kita mendapatkan hasil yang sudah di copy tadi atau yang sudah dipastekan. Kemudian untuk teksnya, untuk user management ini kita bisa ganti
menjadi referensi data seperti ini. Kemudian di ikonnya kita bisa ganti menjadi database seperti ini ya, database. Kemudian submenunya kita bisa ubah data user ini menjadi data OPD ya, OPD seperti ini. Kemudian sisanya kita bisa hapus. Nah, seperti ini hasilnya. Terus untuk URL ini kita bisa ubah menjadi URL nanti untuk menampilkan data atau view-nya OPD. Di sini saya bisa ketikkan menjadi OPD. Nah, ini nanti harus sesuai dengan yang ada di file web.php. Jika sudah seperti ini bisa di close, kemudian buka lagi, kemudian HTTP, kemudian controllers. Nah, di sini sih saya akan membuat controller OPD untuk menampilkan view dan datanya. Jadi untuk cara membuatnya, buka terminalnya lagi. Ini bisa kita close seperti ini atau ditekan Ctrl C, kemudian di clear, terus kemudian kita buat controllernya. Ini bisa kita tuliskan OPD controller seperti ini, kemudian enter, dan ini sudah terbuat ya. Jadi kita bisa langsung masuk ke file OPD controllernya. Kemudian di sini kita bisa buatkan fungsi ya, public fungsi index seperti ini. Kemudian kita return dan tampilkan view-nya. Jangan lupa untuk titik koma. Di sini saya akan menuliskan nama filenya adalah OPD saja ya, nama filenya. Kemudian saya ingin tampilkan datanya juga. Caranya yaitu kita buatkan variabel data, kemudian instansi. Nah, ini untuk model ya. Untuk model instansi saya belum membuatnya, jadi kita harus membuatkan model instansi dan database migrasinya. Nah, di sini bisa kita sebutkan seperti ini dulu. Oke. Nah, biarkan dia error, dan sebelum kita buat view-nya, kita buat terlebih dahulu database migrasi dan modelnya. Sini saya belum membuatkan model instansi, jadi saya harus membuatkan model instansi tersebut. Ya, jadi masuk lagi ke controllernya, ke terminalnya, kemudian clear, dan kita buat migrasi database-nya seperti ini. OPD table seperti ini, enter. Nah, oke, ini sudah jadi. Kemudian kita buatkan langsung instansi seperti ini. Oke, enter. Oke, ini sudah jadi. Kemudian jangan lupa untuk running kembali aplikasi project kita seperti ini. Oke, ini sudah running. Selanjutnya kita masuk ke database ya, database yang sudah kita buat tadi skemanya. Caranya masuk ke folder database, kemudian migration, dan di sini ada skema database atau skema table OPD ya. Tinggal diklik saja, kemudian di bagian sini kita harus isi skema tabelnya atau kolom table. Di sini saya bikin string kode OPD, kemudian di sini saya berikan unique key agar tidak sama dengan kode OPD yang lain. Kemudian selanjutnya saya bikin table kembali atau kolomnya string dengan nama OPD, dan selanjutnya saya bikin boolean sini is aktif, defaultnya itu adalah true ya, seperti ini. Oke, ini sudah jadi. Nah, selanjutnya kita coba migrasi untuk penerapan table barunya. Caranya kita close dulu saja ini, kemudian kita masuk ke terminal lagi, ini di close lagi, ketikkan perintah seperti ini, php artisan migrate. Nah, ini sudah termigrasi ke database, berarti artinya table baru OPD dengan nama OPD itu sudah termigrasi ke dalam table database yang kita sudah miliki. Selanjutnya kita running lagi aplikasinya seperti ini. Oke, kita minimize. Kemudian kita lanjut ke modelnya ya, model instansi tadi, masuk ke app HTTP controller, models instansi ya. Nah, ini seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita inisialisasi table, nama tabelnya di dalam model instansi. Di sini OPD ya.
untuk nama table yang sudah kita buat tadi. Kemudian jangan lupa untuk inisialisasi juga variable yang sudah kita buat di table OPD tadi. Caranya protected, sini variable sama dengan kurung kotak, terus di sini tambahkan filenya tadi atau kolomnya dengan nama kode OPD seperti ini, kemudian ada nama OPD, terus di sini is aktif. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk di case is aktif itu harus bernilai boolean. Caranya protected case seperti ini, terus isi is aktif boolean ya, seperti ini ya. Oke, tulisannya seperti ini, is aktif nilainya harus boolean. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini sudah selesai, maka selanjutnya kita bisa langsung close saja. Kemudian masuk lagi ke app HTTP controller dan cari OPD controller. Ini kita model instansi belum diimpor, jadi kita harus impor terlebih dahulu agar bisa terbaca oleh OPD controllernya. Caranya tinggal tekan Ctrl Enter, kemudian pilih instansi ini ya. Nah, ini nanti secara otomatis muncul di sini. Oke, selanjutnya kita kirim parameter variabel datanya ke dalam view OPD. Caranya tambahkan koma, kemudian compact, terus tulis nama variabelnya adalah data. Seperti ini. Oke, selesai. Selanjutnya kita buat view-nya di dalam resources, views, kemudian klik kanan, new file, terus .opd, blade.php seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya jangan lupa untuk mendaftarkan route-nya ke dalam web.php. Caranya kita masuk ke routes ini, kemudian ke web.php, kemudian di bagian sini kita tambahkan sebuah route baru di atas ini ya, tambah enter seperti ini dengan nama get, jangan lupa titik koma, kemudian URL-nya adalah OPD, kemudian kurung kotak OPD, ini bisa tulis seperti ini, OPD HTTP controller s, kemudian di sini OPD controller class, kemudian koma index, kasih nama, jangan lupa dikasih nama name OPD. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah selesai, sudah jadi. Kita daftarkan URL-nya ke web.php, kemudian kita beralih lagi ke file opd.blade.php yang sudah kita bikin tadi. Kemudian di bagian sini kita harus copy saja dari file dashboard ya. Ini dari tampilan dari file dashboard, kita coba copy isinya seperti ini, Ctrl C, kemudian ke file opd.blade.php, kemudian Ctrl V, atau dipaste ke dalam file opd.blade.php. Nah, selanjutnya di bagian sini untuk titelnya kita rubah menjadi data OPD, dan H1 di content header kita ganti menjadi data OPD. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk JS-nya ini kita hapus ya, yang bagian sini kita kasih kosong seperti ini. Terus selanjutnya di bagian konten ini ya, di section konten kita coba bikin card ya. Pertama row titik call M12 titik seperti ini card, kemudian titik card body seperti ini, enter. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Selanjutnya kita coba ikuti kode yang ada di user, ataupun kita bisa buat sendiri seperti ini. Di sini kita tambahkan header ya, card header seperti ini, kemudian tambahkan link untuk mengarahkan dia untuk tambah data kelas, kemudian bikin tag i, kemudian kelas FA plus ya. Nah, seperti ini, kemudian tambahkan teks, tambah data di sampingnya i seperti ini ya, kasih spasi supaya antara
icon plus nanti ada jarak sama teks tambah datanya.